Slom, seorang pendeta besar. Suatu hari dia menemui saya di universitas, di kantor rektor. "Bapak Rektor, bagaimana kabar Anda?" Dia bertanya. Saya menjawab, "Baik, terima kasih." Dia lalu berkata, "Tidak, Anda tidak baik-baik saja. Anda bersalah." Saya terkejut. Saya bertanya, "Apa kesalahan saya, Bapak Jan Slom?" Dia berkata, "Kenapa Anda tidak pernah memberitahu kami keindahan Islam? Jika saya masuk neraka, maka itu salah Anda." Saya berkata, "Jan Slom, apa maksud Anda?" Pada suatu hari, 2 atau 3 uskup menawarkan percakapan pribadi pada para sahabat kami. Mereka menyatakan pada kami, agama Kristen sudah berakhir. Kami bahkan ingin meninggalkan keuskupan kami. Kami akan mencari kehidupan lainnya. Saat kami mendengarkan Anda, kami tahu bahwa solusinya ada di dalam hadis dari Nabi Muhammad. Saya akan menjelaskan secara langsung di sini untuk pertama kalinya. Mereka berkata, "Kami penasaran bagaimana masa depan agama Kristen dan adakah kemungkinan agama ini bersatu dengan Islam?" Saya bekerja keras selama 20 hari tanpa henti dan menulis sebuah buku tentang masalah ini sebanyak 150 halaman. Mereka terkesima. Mereka berkata, "Apakah itu benar?" Suatu hari di sebuah pertemuan konferensi gereja-gereja Eropa, kesaksian kepada Tuhan di dalam kehidupan Eropa yang sekuler. Dengan kata lain, kesaksian akan Allah di dalam kehidupan sekuler Eropa. Ini pertama kalinya Uskup Agung Kristen menerima kerasulan Nabi kita. Ustaz Ahmed, Anda telah menjadi Rektor Islamic University of Rotterdam di Belanda selama 23 tahun. Benar? Anda telah menjadi perantara bagi ratusan umat Kristen yang memeluk Islam. Menurut Anda, apa yang paling membuat umat Kristen terkesan terhadap Islam? Ini menarik sekali. Jawabannya adalah kepercayaan terhadap kehidupan akhirat. Seperti yang kita pahami, konsep kehidupan akhirat tidak ada dalam ajaran Kristen maupun Yahudi. Ada seorang Kristen Ortodoks yang taat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini kejadian yang indah. Keluarganya juga penganut Ortodoks. Dia menderita kanker dan sudah di penghujung hidupnya. Dia mendengarkan siaran langsung saudara Osman. Dia berkata, undang dia ke sini. Osman pun menemuinya dan menjawab semua pertanyaannya mengenai Islam. Dia terlihat sangat menderita. Lalu dia berkata, "Saya ingin menjadi seorang Muslim." Seluruh keluarganya menentang keputusan itu. Ortodoks itu umat Kristen yang paling taat. Pria ini tetap menghubungi saudara Osman. Pada akhirnya, dia menjadi seorang Muslim. Dia bersyahadat di Masjid Ulu, Turki. Lalu keesokan harinya, dia pun meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan amalan yang sederhana ini bisa mendapatkan ganjaran yang sangat besar. 1 atau 2 hari kemudian, saudara Osman berjumpa dengan pria tersebut di mimpinya. Namanya Michael. Osman melihat Michael mendatanginya tanpa memakai dasi dan setelan jas. Dia bertanya, "Michael, bagaimana kabar Anda?" Dia menjawab, "Osman, saya baik-baik saja, luar biasa. Saya sangat bahagia, semoga Allah meridhoi Anda." Ini adalah contoh iman terhadap kehidupan akhirat. Pernahkah Anda menjadi perantara orang-orang yang menjadi mu'alaf? Sering sekali, jadi sekali lagi kisah mu'alaf orang ini berpengaruh sangat besar bagi kami. Kejadian lain adalah saat Burak menjadi seorang Muslim. Yang mana orang ini sangat diinginkan oleh Elon Musk menjadi asisten sebagai konsultan bagi seorang pilot Jerman, seorang insinyur penerbangan. Dia juga menjadi seorang Muslim. Dia mengganti namanya menjadi Burak. Dia bersyahadat di universitas kami. Dia bilang, "Saya adalah orang yang suka mencari tahu sendiri. Saya berasal dari keluarga yang religius. Saya sudah mengunjungi banyak negara-negara Islam, namun setiap kali saya bertanya tentang Islam, mereka selalu memberi saya berbagai buku yang kompleks mengenai Islam. Buku-buku itu tidak membuat saya tertarik. Dengan kecewa, saya membuang semua buku yang mereka berikan." Dia melanjutkan, "Ada pertanyaan yang saya ingin temukan jawabannya. Apakah sains bertentangan dengan agama?" Dia bertanya pada Osman, "Bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan akhirat?" Lalu dia menyampaikan, "Untuk pertama kalinya, saya mendapatkan sebuah buku karya Bediüzzaman Said Nursi yang berjudul The Words." Dan saat saya mendengarkan Osman dalam sebuah program tentang Hari Kebangkitan, saya tidak bisa menahan dan saya langsung yakin saya harus menemui Burak. Lalu kami menganjurkan dia untuk membaca bagian The Second Notion of the 20th Word. Burak membaca seluruh isinya dalam waktu seminggu dan kemudian dia datang lagi lalu menjadi Muslim. Dia menamakan dirinya Burak. Hal ini juga sangat menarik. Kejadian penting lainnya yaitu Asosiasi Mahasiswa dari 7 universitas besar menyelenggarakan sebuah acara melalui Zoom. Ada 150 pendengar yang siap mengajukan pertanyaan dan 1.500 orang turut menyaksikan pada malam itu.
Lalu ada banyak orang turut menyaksikan acara tersebut. Salah satunya adalah putri seorang pendeta yang juga merupakan mahasiswa magister. Dia juga setelah itu memeluk agama Islam. Mereka mendengarkan saudara Osman, ayahnya juga berada di rumah. Mereka menyimaknya bersama-sama. Pendeta tersebut emosi dengan jawaban dari Osman, tapi tidak bisa berkata apapun. Pada menit-menit terakhir program tersebut, seorang mahasiswa S3 berkata, "Bagaimana pendapat Anda tentang takdir?" Isu ketiga yang menarik paling banyak perhatian dari ajaran Kristen dan Yahudi adalah iman kepada takdir. Yang kita tahu tidak ada istilah iman kepada takdir dalam kepercayaan mereka. Paham maksud saya? Seharusnya ada, tapi pada akhirnya tidak ditemukan di sana. Ketika mahasiswa S3 tersebut bertanya tentang itu, sang pendeta berkata pada putrinya, "Lihat, sekarang imanmu sudah goyah. Karena saat kita ditanyakan tentang takdir, kita menjawab hanya Tuhan yang tahu." Jadi hanya Tuhan kita, pencipta kita, Bapa kita yang tahu. Tentu saja ketika si pendeta melihat bagaimana takdir dijelaskan dengan perumpamaan yang indah, perumpamaan sebuah elevator. Dia berkata, "Putriku, jika kamu ingin menjadi seorang muslim atau tetap Kristen, pilihan ada padamu. Pria ini mustahil untuk disangkal. Islam adalah agama yang sebenarnya." Si pendeta tidak menjadi seorang muslim, tapi alhamdulillah putrinya menjadi seorang muslim. Maksud saya, ini tentu saja kebenaran yang luar biasa. Saya juga ingin menyatakan ini, merupakan suatu hal yang menarik. Para sahabat kami memberikan beberapa surat, buku karya tulis Said Nursi kepada pendeta yang lain. Selagi membacanya, sampailah dia pada bagian The 17th Letter, penghiburan atas kematian seorang anak. Pria tersebut terkejut, bagian itu membahas tentang kehidupan akhirat menurut kedua kepercayaan dan apa yang terjadi terhadap anak-anak setelah mereka meninggal. Selain itu, bab itu banyak berisi ayat-ayat yang luar biasa dan menjelaskan perihal tersebut. Wildan mukhalladun, para pemuda-pemuda yang tetap muda. Maksudku, ini adalah suatu kejadian yang luar biasa dan pendeta itu sangat menyukainya. Dikarenakan pandemi COVID-19 pada waktu itu tidak ada yang hadir secara fisik di gereja. Mereka melaksanakan khotbah melalui Zoom. Pada hari Minggu selanjutnya, sang pendeta berceramah tentang penghiburan atas kematian seorang anak. Isi dari The 17th Letter kepada umat Kristen yang mendengar. Maksud saya, dia tidak memberitahukan bahwa hal tersebut berasal dari buku Bediüzzaman Said Nursi. Tidak memberitahukan bahwa hal itu berasal dari buku ini atau yang lainnya. Hanya merupakan isi dari teks ceramah. Dia menerima banyak panggilan telepon. Kebanyakan mereka bertanya, "Dari buku mana Anda mempelajari hal itu?" Dia memiliki sahabat seorang pendeta yang putranya meninggal di umur 10 tahun. Kematian yang menjadi pukulan yang berat bagi dirinya karena dia tidak memiliki iman terhadap kehidupan akhirat seperti kita. Dia membenci Tuhannya dan menjadi orang yang tidak beriman, yang biasa disebut dengan agnostik. Jadi dia bukan orang yang beriman maupun seorang kafir. Dia juga mendengarkan isi ceramah tersebut. Setelah itu, dia menghubungi pendeta agung dan berkata, "Dari buku mana Anda mempelajari hal tersebut? Anda mengubah hidup saya. Saya dulunya seorang agnostik, sekarang saya mulai mempercayai Tuhan lagi. Apalagi yang perlu saya katakan? Saya rasa itu saja sudah cukup." Saat Bediüzzaman mendapat pertanyaan pada tahun 1910-an akan pendapatnya terhadap Kekaisaran Ottoman dan Eropa, dia berkata, Kekaisaran Ottoman mengandung Eropa, lalu melahirkan pemerintahan Eropa. Eropa juga mengandung Islam dan akan melahirkan negara Islam. Pada waktu yang sama, dia juga berkata, kekristenan akan disucikan dari berbagai macam penyimpangan dan akan mengikuti Islam. Bagaimana cara Anda menjelaskan pernyataan Bediüzzaman ini? Alhamdulillah jika Bediüzzaman mengatakan seperti itu. Pertama-tama, jika kita perhatikan pemerintahan Republik Turki, negara ini tidak berbeda dengan negara-negara Eropa sekarang. Mereka menyebutnya sebagai negara sekuler. Mereka ingin membangun suatu masyarakat yang menjauhkan diri dari agama, tapi mereka telah gagal. Jadi kesimpulannya, pernyataan Bediüzzaman di mana Kekaisaran Ottoman melahirkan suatu negara di Eropa ternyata benar adanya. Ini adalah penjelasan pertama. Bagaimana dengan penjelasan kedua? Maksud saya, negara Islam yang bagaimana yang akan dilahirkan Eropa? Biar saya jelaskan. Jawabannya adalah alasan saya tinggal di Belanda selama 23 tahun. Motivasi utama adalah mengikuti hadis Rasulullah SAW. Hadis ini cukup panjang. Secara gamblang bisa diartikan Anda akan membuat perjanjian damai dengan umat Kristen. Jadi di sini Bizantium sebenarnya merupakan wilayah Kristen. Lalu kalian akan memerangi musuh yang sama. Ini merupakan pendapat Bediüzzaman. Kalian akan berhadapan dengan ateisme dan kemerosotan moral. Kalian akan menjadi pemenangnya. Kalian akan hidup di masa yang aman dan damai. Negara Islam akan memimpin selama 60-70 tahun sebelum hari kiamat. Menurut pendapat
saya dominasi negara tersebut sudah dimulai sekarang. Pertama sekali, turunnya Nabi Isa alaihissalam sudah mulai terjadi saat ini. Bediüzzaman di dalam bab The 15 Letter membagi masalah turunnya Isa alaihissalam di dalam dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk turunnya secara materi. Maksud saya, Nabi Isa alaihissalam akan turun dalam bentuk fisik. Bediüzzaman juga menambahkan, Allah mengetahui segala yang gaib, telah berfirman pada Nabi tentang ini. Jadi hal itu pasti akan terjadi, tapi tidak akan satupun yang bisa mengenali beliau, kecuali kerabat dekatnya. Bentuk turun yang kedua adalah dalam bentuk spiritual. Inilah yang perlu kita pahami. Dalam hal turunnya Isa dalam bentuk spiritual, Bediüzzaman berkata, Isa alaihissalam sedang berada di surga sekarang. Beliau mewakili kepribadian spiritual dari kekristenan yang sejati, dan kepribadian spiritual inilah yang akan turun dari surga berkat rahmat dari Allah. Bediüzzaman kemudian menilai penurunan spiritual itu seperti ini. Kekristenan sekarang akan menghapuskan berbagai macam kepercayaan takhayul dan penyimpangannya, dan akan bergabung dengan Islam. Islam akan menjadi pemimpin yang akan diikuti, Kristen akan menjadi pengikut. Agama sebenarnya yang memperoleh kekuatan melalui persatuan ini yang akan menjadi pemenangnya. Penjelasan Bediüzzaman sudah menjadi kenyataan sekarang. Bagaimana bisa? Maksud saya, ini merupakan poin yang sangat penting. Umat Kristen dan Yahudi di Eropa menyatakan jika ada agama maka tidak akan ada pengetahuan. Tidak ada yang datang dari ketiadaan. Dan tidak ada yang bisa dihancurkan sepenuhnya. Mereka membuat kami benar-benar mengingatnya. Mereka menanyakan hal itu di ujian-ujian. Oleh karena itu, Eropa mempercayai hal tersebut. Namun Alhamdulillah pada bab The Second Notion of the 20th Word dari buku Bediüzzaman, penjelasannya tentang mukjizat para rasul menyanggah hal tersebut dan kami sudah menunjukkannya pada orang-orang. Lebih dari 70 orang sudah berpindah ke agama Islam, namun mereka merupakan umat Kristen yang taat. Maksud saya, banyak orang biasa juga menjadi Muslim. Poin kedua bahwa semenjak COVID-19, banyak orang-orang penting, pelaku bisnis yang besar mulai memeluk agama Islam di Belanda. Virus tersebut sudah menjadi sarana petunjuk bagi kemanusiaan. Di Eropa dan Amerika, sebuah titik balik yang cukup besar menuju agama bermula karena hal ini. Banyak orang teringat ketakutan akan kematian dan kehidupan akhirat. Kami mempublikasi bab kebangkitan dari buku Bediüzzaman di Belanda dan bab itu sudah beredar ribuan salinan. Para pendeta mulai mengajarkannya di dalam khotbah mereka. Izinkan saya menjelaskan satu poin yang lebih menarik. Mungkin bisa saya jelaskan di kemudian hari. Ketika para sahabat kami menjelaskan pada suatu kelompok penting berisi 70 orang terdiri dari beberapa pendeta dan pejabat terkait Nabi Isa alaihissalam, khususnya perihal bentuk turunnya Nabi Isa alaihissalam secara spiritual dalam bab The 15th Letter, 2-3 pendeta ingin berbicara langsung dengan para sahabat kami. Mereka menyatakan, kekristenan sudah berakhir. Kami bahkan ingin meninggalkan status kependetaan kami. Kami akan mencari kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka berusia 61 tahun dan satunya lagi 63 tahun. Mereka menyatakan kekristenan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mantan Perdana Menteri Balkenende yang kami kenal sangat religius, semoga Allah memberinya petunjuk. Dia adalah orang yang baik, seorang profesor. Mereka memilihnya menjadi Perdana Menteri karena sosoknya yang religius. Namun pada masa pemerintahannya, izin untuk perkawinan sesama jenis diberikan. Maksud saya, mereka menyatakan masyarakat Belanda sudah tamat. Mereka berkata, setelah mendengarkan Anda, kami sadar bahwa solusinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan rencana Bediüzzaman pasti akan sukses. Ini pertama kalinya saya menyatakan hal ini secara langsung di sini. Para pendeta berkata, permintaan kami pada Anda, Tuan Agundus, tulislah buku untuk kami tentang masa depan kekristenan, serta kemungkinannya bersatu dengan Islam. Saya bekerja keras mempersiapkan buku tersebut selama 20 hari. Buku setebal 150 halaman dan buku itu berjudul Christianity Will Either Purify or Resign, yang berarti antara agama Kristen akan lenyap atau akan dimurnikan dan agama Kristen yang lama sebenarnya akan kembali hadir. Mereka sangat terkejut. Mereka sedang menunggu saya sekarang. Akan ada suatu negosiasi yang sangat serius mengenai hal ini. Bahkan mereka mungkin akan segera menyebarkannya ke seluruh penjuru Belanda pada seluruh pendeta di Belanda. Bahkan mungkin mereka akan mengirimkan buku ini pada paus. Jadi saya ingin meringkas jawaban saya akan pertanyaan ini dengan poin-poin tersebut. Saya percaya bahwa berita bagus dari Bediüzzaman ini akan menjadi kenyataan di Eropa dalam waktu dekat. Dia menyampaikan, saya harap Islam di Eropa akan dimulai dari Belanda, namun hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu mengenai hal yang tidak terlihat kecuali Allah. Ustaz, di dalam buku Anda, The Great Confession from the Bell to the Minaret, pada pertemuan perkumpulan gereja pada tahun 1984, Anda memiliki pernyataan tentang keputusan yang diambil oleh para pendeta. Apa isi keputusan itu, dan apa yang bisa Anda tafsirkan dari isi keputusan itu?
Ini hal yang sangat penting. Ini merupakan pertama kali Uskup Agung Kristen mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Maksud saya, pada tahun 1984 dan juga di Vienna, umat Kristen sebagaimana yang Anda tahu tidak pernah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dewan Gereja-Gereja Sedunia mengadakan perkumpulan setiap 10 tahun sekali. Mereka mengundang para uskup agung dari seluruh dunia. Selama seminggu, mereka melakukan diskusi di berbagai tempat seperti pedesaan. Persatuan gereja-gereja itu mempublikasikan hasil perkumpulan ini setiap 10 tahun. Namun pada tahun 1984, mereka tidak mempublikasikannya. Kita tidak menyadari hal tersebut. Pada suatu hari pada perkumpulan itu, di sebuah desa bernama Saint Poltin di Austria pada tanggal 10 Maret 1984, kita tidak mengetahui hal tersebut. Sekarang mari perhatikan keputusan-keputusan yang diambil, khususnya yang pertama, Konferensi Gereja-Gereja Eropa, kesaksian akan Tuhan di Eropa yang sekuler, yang berarti kesaksian akan Allah dalam kehidupan Eropa yang sekuler. Sekretariat Jenderal pada pertemuan ini adalah pendeta penting di Belanda, Jan Slom, yang berusia 89 atau 93 tahun. Pada suatu hari dia menemui saya di universitas, tepatnya di ruang rektor. Dia berkata, "Bapak Rektor, bagaimana kabar Anda?" Saya berkata, "Baik, terima kasih." Dia lalu menyanggah, "Tidak, Anda tidak baik-baik saja, Anda bersalah." Saya terkejut dan bertanya, "Bagaimana bisa Bapak Jan Slom?" Dia merupakan seorang pastor agung, sekretaris jenderal dari perkumpulan itu. Dia berkata, "Kalian para muslimin berdosa dan layak diberi hukuman." Saya bertanya, "Bagaimana bisa? Apa yang Anda tuduhkan kepada kami?" Dia berkata, "Kenapa Anda tidak pernah memberitahu kami tentang keindahan Islam? Apabila kami masuk neraka, maka kalian yang bertanggung jawab." Saya berkata, "Jan Slom, apa maksud Anda?" Dia mengeluarkan buku tersebut, lalu mulai berbicara mengenai isinya. Dia berkata, "Bapak Rektor yang terhormat, kami mengadakan perkumpulan di tahun 1984. Kami berdiskusi selama seminggu. Sebagai hasil dari proses negosiasi itu, kami mengambil keputusan-keputusan ini. Keputusan-keputusan itu sangat panjang, Anda bisa menunjukkannya satu persatu." Mereka berkata, tepatnya di keputusan terakhir gereja-gereja sebagai hasil dari proses negosiasi ini dapat dipahami bahwa Al-Quran yang merupakan firman Allah tidaklah berbeda dengan kitab Injil kami dan juga Taurat. Hanya ada satu perbedaan. Ada kata-kata manusia yang dimasukkan dan dicampurkan dalam kitab Injil dan Taurat. Namun Al-Quran murni firman Allah. Mereka sudah mengakui. Contoh kedua, umat Kristen percaya bahwa Nabi terakhir adalah Nabi yang terbaik. Ini alasan mereka tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan, jika kita menganggap Muhammad sebagai Nabi, maka beliau pastinya lebih hebat dari Tuhan kita, Yesus, sehingga mereka mengingkarinya. Pada keputusan terakhir, mereka menyatakan Muhammad adalah nabi terakhir dari garis kenabian semenjak Nabi Ibrahim. Namun mereka juga menyatakan, namun bukan berarti beliau lebih hebat dari Yesus. Ini jelas salah. Mari kita lihat pengakuan ketiga mereka. Ini lebih mengejutkan. Mengenai konsep Allah dan Tuhan. Mereka menyatakan Allah menurut kepercayaan Muslim dan Tuhan yang kita imani sebenarnya wujud yang sama, namun hanya ada satu perbedaan. Kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat-sifat Allah, karena umat Kristen menganggap Yesus alaihissalam sebagai refleksi dari Tuhan dan sebagainya. Sebaliknya dalam kepercayaan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat manusia. Ini adalah ungkapan sebenarnya yang digunakan di dalam konferensi tersebut. Sekarang saya sudah mencantumkannya di dalam buku saya yang berisi 150 halaman. Contohnya pada bab tentang iman kepada Allah, iman kepada para nabi, dan iman kepada kitab Allah Al-Quran. Tentu saja mereka terkejut. Jadi saya berkata, Jan Slom, jika kalian mengambil keputusan-keputusan itu, mengapa tidak dipublikasi? Jawabannya sangat menarik. Dia berkata, ini merupakan kesalahan kami. Kami mencetak 150 salinan buku itu. Dia memberikan 2 salinan yang dia miliki pada saya. Jadi saya memiliki yang aslinya. Dia berkata, kami akan mencetak dan mempublikasikannya di website kami. Akan tetapi para uskup agung dari Mesir, Syria, dan Turki menolak keputusan itu. Mereka berkata, Jan Slom, jika kita mempublikasikannya, maka tidak akan ada lagi umat Kristen yang tersisa di negara-negara kami. Mereka semua pasti akan memeluk Islam. Karena ini, Jan Slom berkata, jadi kami tidak mempublikasikannya, akan tetapi saya mempertaruhkan nyawa saya karena saya dikucilkan. Saya menulis beberapa artikel mengenai hal tersebut, dan mereka juga tidak menyadarinya. Apakah benar Bediüzzaman mengirimkan beberapa hasil karyanya kepada Paus sebagai sarana dakwah? Apakah ada alasan tertentu dalam pemilihan hasil karyanya? Pertama-tama, Bediüzzaman tidak mengirim Treaty on Nature, 33rd Word, atau The Letters, namun dia secara khusus mengirimkan 3 hasil karyanya yang paling
utama. Butuh 23 tahun bagi saya untuk memahami kebijaksanaan ini. Saudara, semenjak permulaan COVID-19, poin ini sangat penting. Kami mulai mempublikasi Risalah Nur pada para pendeta di Eropa. Kami mulai mengajarkan isinya. Beberapa pejabat penting sudah memeluk Islam, dan isi dari bab 19th letter yang paling mengejutkan mereka. Bukti dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, salah satu hal terpenting adalah umat Kristen sudah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW karena mereka kalah di sini. Mereka juga kalah saat mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak bisa memberi makanan daging pada kuda dan gandum untuk singa. Bediüzzaman merupakan orang yang sangat memahami pernyataan itu. Sekarang, Paus memiliki iman kepada Allah. Namun iman itu keliru dan tidak sempurna. Namun dia tidak menyadari bahwa dia sudah mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia bisa saja memperbaiki dan melengkapi keimanannya kepada Allah. Seperti halnya orang-orang penting Belanda yang baru-baru ini memeluk agama Islam. Hal kedua yang membuat orang terkesima adalah bab The 25th Word Mukjizat Al-Quran. Sekarang kami sudah memberikan the letters pada para pendeta di Belanda. Di dalam the 19th letter dan the 25th word ada beberapa bab yang paling menarik perhatian mereka. Mereka berkata, untuk pertama kalinya kami memahami arti kenabian dari Anda. Ketika kami mengatakan nabi, maksudnya adalah Roh Kudus, Yesus, Tuhan. Tuhan berarti Bapa. Mereka biasanya menyebutnya dengan kata Tuhan. Namun dia berkata, apa itu kenabian dan bagaimana proses kejadiannya? Jadi, Bediüzzaman sebenarnya mengirim buku yang sesuai dengan kemenangan negara Islam di Eropa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan buku itu dia sebenarnya menyatakan, wahai Paus, kepercayaan Anda terhadap kenabian itu keliru. Tolong perbaiki. Pandangan Anda terhadap Al-Quran itu keliru. Perbaikilah. Dan selanjutnya, jadilah seorang Muslim. Saya rasa itu adalah hadiah yang lebih signifikan daripada pengakuan para pendeta. Saya juga ingin menyatakan ini. Kami sudah mempublikasikan The 25th Word dan The Miracles of the Prophet dalam bentuk buku-buku kecil. Beberapa orang menyatakan, Ustadz, bagaimana bisa umat Kristen memahami topik-topik ini? Para pendeta paling terkesan akan hal-hal ini. Topik-topik tersebut yang paling banyak dibaca sekarang. Sampai sekarang hampir 100 salinan dari The Word sudah terjual. The Word dan di dalam bahasa Belanda. Ini merupakan kejadian yang luar biasa. Maksud saya, para pendeta gereja untuk pertama kalinya menyatakan hal ini. Mereka bilang, kami memahami iman kepada para rasul dari buku yang dikirimkan ke Paus. Dan para cendekiawan di Belanda sama halnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sungguh, sekarang saya merasa ada yang kurang dari buku yang terkenal dengan 150 halaman itu. Ayat-ayat yang dikutip oleh Bediüzzaman dari Alkitab dan Taurat tentang kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Saya juga akan memasukkan bagian-bagian yang menyebutkan tentang kerasulannya. Karena keimanan mereka kurang sempurna, mereka terkesima dan tidak bisa mengingkari. 1 atau 2 Kristen bahkan berkata, oh benarkah itu? Mereka mencari dan lalu menemukan bahwa hal itu benar-benar disebut tercantum dalam beberapa salinan kitab Injil, namun tentunya sudah diubah. Kata-kata terakhir saya, yakinlah, suara paling lantang di dalam proses revolusi ini di masa depan adalah suara Islam. Itulah intinya. Alhamdulillah.